video tadi sebelumnya itu video apa? Itu adalah recapan ketika aku menjadi remaja madya. Nah, buat kalian yang mungkin sedang berada di umur 15 tahun atau sampai 21 tahun, mungkin kalian merasakan ada banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi, baik fisik, hormon, emosional, maupun sosial kalian. Kali ini, di video ini saya ingin sedikit sharing-sharing mengenai perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan di remaja madya 15-18 tahun dan remaja akhir 18 hingga 21 tahun. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pertumbuhan hormonal, seringkali ditandai dengan hormon reproduksi mereka yang sudah mulai aktif. Dan ini sering sekali ngaruh ke emosi mereka. Sebagai contoh, ketika laki-laki nih, misalnya dia habis ditegur gitu, dia membludak atau dia berteriak balik, atau mungkin perempuan ketika menstruasi itu seringkali emosi mereka itu tidak stabil. Nah, kalau misalnya untuk remaja akhir, biasanya mereka sudah mulai bisa mengontrol emosi mereka gitu. Sebagai contoh, saya punya teman yang dulu ketika kami SMP dia sering banget marah-marah, tapi ketika kita sudah berkuliah, saya seringkali melihat ketika dia sudah mulai marah nih, nah dia udah mulai menenangkan diri atau menjauhkan diri, jadi udah bisa meregulasi emosinya sendiri. Kalau misalnya kita lihat dari fisiknya, biasanya ditandai dengan penambahan berat badan dan tinggi badan. Puncak penambahan tinggi badan perempuan itu ada di umur 12 tahun, dan untuk laki-laki itu ada di umur 14 tahun. Nah, pada perempuan biasanya tinggi badan mereka akan mulai melambat atau berhenti pada usia 16 tahun. Sedangkan untuk laki-laki biasanya mereka akan mulai berhenti pada usia 18 tahun. Terus untuk perubahan fisik lainnya juga, misalnya untuk laki-laki itu penambahan ukuran penis atau testis, dan untuk perempuan itu adalah penambahan ukuran payudara. Dan juga mulai tumbuh rambut-rambut di sekitar ketiak dan vagina atau penis mereka. Dan yang terakhir itu ada di pertumbuhan seksual. Ya, kalau misalnya laki-laki umumnya itu mimpi basah, dan kalau misalnya perempuan itu ya umumnya menstruasi. Dan selain itu juga mereka udah mulai nih menunjukkan ketertarikan terhadap lawan jenis gitu. Kan rasanya kayak ingin menjalin pacaran gitu. Nah, selain itu cara berpikir kita juga ikut berubah. Kalau misalnya menurut teori Jean Piaget, remaja madya dan remaja akhir itu termasuk ke dalam tahap operasional formal 12 tahun ke atas, di mana mereka sudah bisa berpikir secara abstrak, kemudian berpikir secara sistematis, dan bisa membuat sebuah hipotesis. Misalnya di dalam contoh kehidupan sehari-hari di SMA, tugas yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan itu lebih kompleks daripada ketika kita SD dan SMP. Bahkan matematikanya aja ada matematika minat, ada matematika yang biasa, yang umum gitu. Pun sama dengan remaja akhir 18-21 tahun, itu usia-usia ketika mereka harus menentukan masa depan. Jadi mereka sudah bisa memutuskan langkah-langkah setelah SMA apa yang mau mereka ambil. Selain itu, ada juga teori dari David Elkind yang lebih memfokuskan ke egosentrisme remaja. Perubahan fisik seringkali menjadi sumber utama dan sumber terbesar dari rasa tidak percaya diri sang remaja. Mereka seringkali khawatir terhadap bagaimana orang lain memperhatikan atau memandang mereka. Ada dua konsep yang dijelaskan oleh Elkind. Yang pertama adalah imaginary audience, di mana mereka atau remaja merasa selalu diperhatikan, dan personal fable, di mana mereka merasa diri mereka paling unik dan paling berbeda. Nah, teman-teman, permasalahan yang sangat sering saya temui pada remaja saat ini adalah bagaimana mereka masih sangat sulit untuk beradaptasi secara sosial dan sulit untuk mengontrol emosi mereka. Nah, di sini saya ingin mengajukan 3 strategi bagaimana cara mengatasi permasalahan emosional dan sosial pada remaja. Pertama adalah membangun hubungan yang sehat dan suportif dengan teman, keluarga, dan kerabat. Untuk orang dewasa, alangkah baiknya adalah selalu menemani tiap langkah ketika remaja itu tumbuh berkembang. Dan untuk remaja, jangan malu dan jangan takut untuk meminta pertolongan terhadap orang dewasa ketika merasa kesulitan. Yang kedua adalah belajar untuk memanajemen stres dan problem solving kalian.
Ketika kalian ada masalah, jangan stres banget, bisa diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama adalah problem focus coping atau emotion focus coping. Itu balik lagi ke teman-teman gimana cara untuk memanajemen stres. Ketiga adalah meregulasi emosi. Ini yang paling penting karena ketika kalian sudah merasa udah marah, menggebu-gebu, cobalah untuk tahan, tarik napas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan, dan cobalah untuk tidak marah atau membludak. Nah teman-teman, masa remaja itu memang nano-nano, warna-warni, penuh perubahan, dan penuh penyesuaian. Tapi nggak apa-apa. Dan harapannya dengan adanya video ini, teman-teman menjadi tahu bahwa perubahan-perubahan itu normal, dan setiap orang memiliki perubahan-perubahan yang berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.